Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 yang semoga pengurusnya dan jamaahnya dan anggotanya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pagi ini insyaallah kita akan mencoba membahas tafsir tematik dengan rujukan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Humazah. Tafsir surah Al-Humazah. Al-Humazah itu artinya pengumpat, orang yang mengumpat. Ada humazah, ada lumazah. Kalau humazah itu verbal, ngata-ngatainnya pakai kata-kata. Kalau lumazah itu ngatain juga, cuman nggak pakai kata-kata, non verbal, ekspresi. Contoh misalnya nggak ngomong sih, cuman kalau orang Jawa bilang lambe ini diwengkis. Nggak ngomong, cuman mencep ya. Ya mencibir. Iya. Sinis. Nggak ngomong, cuman kan Allah. Atau buang muka, baju mukanya dibuang. Nanti susah nyarinya muka kok dibuang. Ini Makkiyah. Makkiyah ini berarti turun sebelum Nabi hijrah. Ada yang mengatakan Madaniyah. 9 ayat, turun sudah surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah atau dosa besar maksudnya bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jadi wail itu ungkapan untuk sesuatu yang diberi sanksi dosa besar.
Di Al-Quran ada beberapa yang Allah sebut dengan kata wail. Misalnya misalnya wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Ini wail, celaka. Berarti dosa besar. Curang dalam timbangan dan takaran itu dosa besar. Dan masih banyak lagi lah. Atau fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Dosa meninggalkan salat pasti dosa besar. Tapi lalai dalam salat itu juga ternyata dosanya tidak kalah besarnya. Lalai sini maksudnya bisa dalam pengertian salat tapi muwales. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran itu orang munafik itu ya sholat, tapi sholatnya kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi mereka sholat tapi muwalas, sengaja mengakhirkan hingga pada akhir waktunya. Kalau asar itu sampai mata sudah condong ke barat, begitu hampir tenggelam dia bergegas sholat, dan sholatnya seperti burung atau ayam yang mematuk makanannya. Tuk 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 tuk. Jadi enggak tumanina. Naudzubillahi minasyaitonir. Pun lanjut. Ya, ini dosa besar adalah tindakan mencela dan mengumpat. Karena ini bagian dari hal yang menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan menjatuhkan kehormatan seorang muslim ini termasuk perbuatan dosa besar dalam hal ini. Apalagi kalau kemudian orang yang dilaknat itu tidak pantas untuk dilaknat atau dicela, maka celaan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Itu yang kalau bahasanya, peribahasa kita menyebut mulutmu harimaumu itu. Nah, izin saya minum gitu ya, mumpung masih panas. Ini kan kalau bahasa Jawanya kan benteran. Melek. Alhamdulillah. Saya ulang Bung nggih. Jadi dalam Islam itu laknat itu kalau kemudian diluncurkan dari mulut seseorang kepada orang lain, itu ada hadisnya Sahih riwayat Abi Dawud, Bu. Hadisnya Sahih riwayat Abi Dawud di mana Nabi bersabda au kama qala, ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Bumi gak mau terima juga, muter-muter dia. Kata Allah dalam hadis kursi itu, serahkan laknat itu kepada yang dilaknat. Ternyata gak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Itu yang dijelaskan Bu oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih. Karena sesuai dengan hadis Sahih Abi Dawud tadi itu. Apa kata beliau? Kama qala man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu, dalam tanda kurung ya, lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi nggak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, itu hati-hati kalau nggak tobat. Makanya saya mungkin pernah cerita di sini Bu ya. Saya pernah cerita di sini mungkin ada seorang pengemis di daerah Jakarta Utara, suami istri. Itu suaminya buta, Bu. Pengemis, suaminya buta, suami istri. Itu selang berapa waktu istrinya meninggal, sehingga dia nggak bisa ngemis lagi. Sampai akhirnya dia stres karena minta kawin, minta nikah lagi sama anaknya nggak dikasih. Terakhir mati bunuh diri. Naudzubillah min syarri dzalik. Anda tahu siapa pengemis ini? Saya kata orang setempat yang cerita. Ini dulu Ustadz, kerjanya bagus ini awalnya. Kalau pada masa itu istilahnya orang kerja kantoran deh gitu. Kalau berangkat kerja pakai bawa koper, istilah orang dulu ya. Nah terus
Dia punya bapak yang sudah tua. Setiap kali bapaknya nanya apa, nanya orang tua kan kadang nggak kelihatan. Nanya sama anaknya, mata lo buta pak. Sering ngatain mata lo buta pak, mata lo buta pak. Sering ngatain gitu, mata lo buta pak. Nggak sering ngatain mata lo buta. Pas begitu bapaknya meninggal, buta dia. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi pas bapaknya meninggal dia buta. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu terjadi itu. Itu terjadi di Jakarta Utara. Dan saya tahu langsung orangnya. Bukan katanya, saya tahu langsung orangnya. Nah itu laknatnya mengenai dia sendiri. Allahu Akbar. Makanya hati-hati bu, omong saomong napa? Hati-hati. Saya nggak tahu pernah nggak ibu-ibu ngomong sama anaknya, kamu sudah gini. Biasanya kita yang ngelakuin gitu, pernah nggak? Kita marah sama anak kita katain, kamu sudah anak kita marahin. Biasanya kita yang ngelakuin itu. Pernah ngalamin gitu nggak? Iya. Ya itu namanya omongannya kena ke dia. Itu namanya mulutmu harimau. Itu hati-hati. Omong saomong. Makanya dalam Islam itu kan ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang menyebut saudaranya ya kafir, hei kafir. Ada seorang muslim kok dikafirkan, ya kafiru, hei kafir. Maka kata Nabi dalam hadis itu, maka kata kafir itu akan mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau yang disebut kafir itu adalah memang betul orang kafir, maka kafirlah dia. Tapi kalau ternyata menurut Allah yang dikatai kafir itu tidak kafir, maka kata kafir itu akan mengenai dirinya sendiri, akan mengenai yang mengatai kafir itu. Sehingga saya pernah bu di grup kami, di grup Ustadz itu, mungkin tadi malam saya dari Al-Huda juga. Jadi ada seorang Ustadz senior di grup kami, grup para Ustadz itu mengalami sakit GERD. Katanya kalau orang sakit GERD itu sering halu ya katanya, sering ngomong yang ngelantur kemana-mana gitu loh. Ya. Kalau yang GERD-nya parah bisa halusinasi. Tapi biasanya kalau yang suka halusinasi itu tukang bubur biasanya, karena suka menghalusinasi. Iya. Nasinya dihaluskan. Nah awalnya halunya itu pengen menceraikan istrinya, Bu. Awalnya halunya itu. Saya sempat dalam hati saya, paling modus ini mau ganti istri. Awalnya gitu. Tapi lama-lama kok tambah parah. Halunya itu pengen murtad. Naudzubillah min syarri dzalik. Betul itu. Itu akhirnya di-share ke kalangan para ustadz itu, minta saran dan nasihatnya bagaimana. Nah, saya termasuk yang punya usulan, punya saran begini. Coba beliau muhasabah. Kan ini beliau tipe ustadz yang agak galak gitu loh, Bu. Agak galak itu. Coba muhasabah. Mungkin dulu entah sengaja atau tidak pernah mengkafirkan orang Islam. Karena kan non sewu, kan kadang orang kalau terlalu semangat kan kadang ya itu tadi diantaranya kadang seenaknya aja mengkafirkan orang Islam. Saya khawatirnya itu pernah terjadi dan saya khawatirnya itu sedang kembali pada diri beliau. Itu diantara muhasabah saya. Diantara muhasabah saya itu begitu. Jadi singkat kata singkat cerita, yang copot karetnya. Saya pikir apa yang copot? Jadi singkat kata singkat cerita ini penting Bu untuk kita. Makanya Qadiyat mengatakan saya lebih suka menganggap orang itu Islam ternyata dia kafir daripada saya menganggap orang itu kafir ternyata dia Islam. Ya, karena risikonya lebih berat kalau kita nyangka orang itu kafir padahal dia seorang Muslim. Jadi itu Bu diantaranya. Makanya hati-hati ya omong saomong nopo hati-hati. Kalau di surah An-Nur terkait dengan omongan itu berkaitan dengan kisah hadisul ifki itu. Saya baca dulu ayatnya ya. Di surah An-Nur ayatnya belasan tanda. Tahsabunahu hayna wa huwa 'indallahi 'azim. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Surah An-Nur ayat 15. Kalian mengira omongan dusta, dalam hal ini menyebar berita dusta tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Kalian mengira itu omongan yang enteng saja. Padahal di hadapan Allah itu dosanya gede, besar. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ini dalam konteks ayat ini Bu, perihalnya apa? Berkaitan dengan berita bohong yang disebarkan terkait dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu enteng aja. Padahal di hadapan Allah itu dosanya besar. Makanya orang itu hati-hati Bu. Omong saomong napa? Hati-hati. Jenengan misalnya ngenyek orang itu kan gampang, ngenyek orang, menghina orang kan gampang ya. Menghina orang, menghina sesuatu, enteng itu di mulut itu. Tapi itu konsekuensi akhiratnya bisa sangat besar sekali. Atau ngomongnya mungkin nggak seberapa, tapi pahalanya dan dosanya bisa sangat besar sekali. Contoh. Ada orang baru di sini nanya ke bapak-bapak, Pak Khalil, mana masjid Pak? Pak Khalil cuma ngomong gini, sana mas, gitu. Cuma ngomong sana mas. Dan akhirnya dia tahu masjid kan. Setiap dia sholat di situ, Pak Khalil dapat bagian pahalanya terus. Hadis Sahih Muslim ya. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut yang ditolong tersebut. An-Nisa ayat 85. Kalau hadisnya Sahih Muslim tadi. Dan bayangkan ternyata nanti dia ngajak anaknya, dia ngajak teman-temannya, ngajak keluarganya, sehingga selama orang itu sholat di situ dan ngajak orang, selama yang diajak juga ngikut, itu Pak Khalil dapat terus pahala itu. Masya Allah. Cuman bermodalkan sana mas. Tapi ya sebaliknya, pernah terjadi pada saya ketika itu saya habis pulang ngajar, mampir makan sate Padang. Ceritanya makan sate Padang. Saya nggak ngomong Gatot, nanti takutnya Bu ngasih saya Gatot lagi nanti. Jadi saya makan sate Padang di depan rumah sakit Pondok Kopi. Buatan guyon bu. Kasihan Bu Kusno. Oh lanjut. Belum siap ya? Masya Allah. Kalau beliau yang bikin pokoknya Masya Allah memuaskan. Oh lanjut. Jadi ngomong makanan nanti ini. Nah, jadi saya makan sate Padang. Ya biasa saya kalau ngajar kan pakai jaket itu. Kalau pas makan ya nggak pakai helm, otomatis kan kutungan ngoten niku. Ada orang berhenti naik motor, berhenti depan saya. Nanya ke saya langsung, Pak tahu diskotik Pak? Oh, betul nanya ke saya. Itu malam saya cerita. Nanya ke saya diskotik. Batin kok ngikir enggak ngerti aku ya Ustaz ya. Takon diskotik ya. Dan memang diskotik itu enggak jauh dari situ karena memang itu rute saya jalan. Ngajar itu lewat situ sering. Jadi saya tahu di mana diskotik itu, pintunya saya juga tahu di mana. Alhamdulillah enggak pernah masuk. Enggak pernah masuk. Itu kalau saya ngomong, sana Pak gitu. Abu. Ya Allah. Itu ternyata pelanggan baru itu. Terus piye kabare lek ngono jane. Itu man sanna fil islami sunnatan sayyatan itu nanti itu. Kalau kita menunjukkan sebuah keburukan itu kita bisa dapat dosa yang sama. Kalau di ayatnya itu may yashfa' syafa'atan sayyata yakul lahu kiflum minha. Itu di An-Nisa ayat 85 juga lanjutannya tadi. Siapa yang kasih pertolongan yang buruk, maka dia menanggung dosa yang sama dengan yang ditunjuki itu. Enteng kan ngomongnya, kesannya enteng gitu. Nah, demikian juga hati-hati dengan omongan-omongan yang nanti bisa membuat kita bangkrut. Nun saya nggih, dalam hadis Sahih Muslim, kita berurusan dengan 1-2 orang saja itu sudah cukup membuat orang itu bangkrut. Kalau kita tidak selesaikan itu di dunia.
Kita tahu dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang tidak punya dinar dan dirham ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah orang yang kata Nabi, Okamakol datang dengan membawa sholatnya, hajinya, puasanya dan macam-macamnya itu. Tapi semasa hidup dia suka mencaci ini, memaki ini, bla bla bla. Sehingga orang-orang yang dicaci itu, dimaki atau dizalimi itu didatangkan. Maka kemudian pahala orang ini diambil untuk diberikan kepada orang yang dizalimi itu sampai habis ludes pahalanya, terus dosa orang yang diambil, dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada orang yang menzalimi tadi itu. Maka dia tidak ada kebaikannya, habis kebaikannya, bahkan dosanya tambah banyak. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, itu urusannya dengan siapa? Dengan sesama itu. Disebutkan dalam hadis itu syatama hada, mencaci ini, memaki ini, termasuk mengambil haknya ini macam-macam. Makanya hati-hati. Itu berurusan dengan satu dua orang. Bayangkan kalau berurusan dengan banyak orang. Berurusan dengan banyak orang itu nggak harus contoh yang besar-besar. Contoh yang paling kecil aja misalnya. Maaf nih. Misalkan ini ada pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1. Terus ada orang yang ngatain, apa itu? Oh, PCM sekarang itu misalnya. Yang dirasani PCM Bekasi Timur 1 yang dirasani. Padahal PCM Bekasi Timur 1 isinya berapa orang? Nah, bayangkan nanti itu kalau di akhir berhadapan dengan sekian banyak anggota PCM Bekasi Timur 1. Apa gak ruwet urusan itu? Itu. Kritik boleh. Kalau kritik sama menghina beda nggih. Kalau kritik itu konstruktif. Jadi niatnya memang memperbaiki, ditunjukkan di mana salahnya, terus bagaimana harusnya. Kalau kritik boleh tidak apa-apa. Jangan kritik Pak Heri tidak apa-apa. Tunjukkan ini loh Pak, harusnya jangan gini tapi begini. Itulah kritik. Kalau kritik tidak apa-apa. Tapi kalau ngenyek tunggu dulu. Kudu dipikir. Kalau menghina tunggu dulu. Kenapa urusannya sama sekian banyak anggota PCM soalnya nanti itu. Itu berapa banyak anggota PCM yang sakit hati gara-gara hinaan itu akan berurusan dengan sekian banyak anggotanya. Itu yang naudzubillah ya, jangan sampai itu terjadi. Kritik monggo ada apa-apa. Kritik itu berarti apa namanya? Ditunjukkan mana salahnya, bagaimana harusnya dan konstruktif. Niatnya benar juga, pilihan katanya juga tepat. Jadi kalau mengkritik itu pilihan katanya juga harus dipilih karena niatnya sudah benar dari awal. Adil sejak di pikiran itu kritik namanya. Lek ngenyek siji maneh lek ngenyek niku. Ngoten nggih. Dan minus kebencian. Jadi memang pure murni ingin memperbaiki. Karena kalau kritik itu dasarnya kebencian, nanti bukannya kritik yang terjadi itu apa ya? Kritik kalau dengan kebencian nanti yang terasa bukan kritiknya tapi kebenciannya. Itu mirip seperti kotoran manusia yang dibungkus pakai tisu nyeplak kuning mirip opor tapi gilani gitu. Bayangkan sendiri. Katanya mengkritik, menasihati, tapi karena niatnya salah akhirnya itu tadi. Mirip kotoran manusia dibungkus tisu nyeplak kuning mirip opor tapi gilani. Ya karena yang dominan itu apa? Kebenciannya. Udah usah dibayangkan itu saya. Udah usah dibayangkan. Itu gara-gara dibungkus kebencian tadi itu. Yang makanya yang tulus ngoten iki. Wailul likulli humazatil lumazah. Makanya ada banyak orang itu yang selamat dengan lisannya, tapi juga ada banyak orang yang tergelincir juga karena lisannya. Maka es susu, saya nggak nyebut es teh ya, es susu itu tidak hanya menghilangkan haus, tapi juga bisa menghilangkan jabatan gitu. Ya kan kalau tergelincir bisa menghilangkan apa? Jabatan. Hati-hati mohon. Jangan usah kemana-mana, saya es susu loh, saya nggak ngomong es teh. Saya ngomong es susu, nggak usah kemana-mana. Ini takutnya ibu nanti kemana-mana pikirannya. Es susu. Allahu Akbar. Bun. Jadi hati-hati dengan makanya salamatul lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu pada kemampuannya menjaga lisannya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pagi-pagi seluruh anggota tubuh itu berkata, wahai lisan,
keselamatan kami tergantung pada dirimu, maka hati-hati. Dan kebanyakan penyesalan itu bukan karena kita diam. Kebanyakan penyesalan karena kita berkata. Makanya Imam Nawawi dalam bab hifdzul lisan beliau memberikan nasihat sederhana. Kalau kita yakin yang kita bicarakan benar, bicarakan. Baik dan benar, bicarakan. Kalau kita ragu, diam, kata Imam Nawawi. Kalau kita yakin itu buruk, harus diam. Itu kata Imam Nawawi. Nah, karena saya ulang sekali lagi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu hati-hati. Dan di antara baiknya iman seseorang adalah ketika dia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu saya ulang, penyesalan seringkali bukan terletak pada diam tapi pada ucapan, pada perkataan. Sudah terlanjur berkata-kata. Itu makanya kalau kita mau bersabar tentu itu lebih baik. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Pelit maksudnya ya ini. Bukan nggak boleh menghitung harta. Saya juga kalau nggak ada syariat zakat mungkin juga nggak saya hitung. Karena ada syariat zakat yang mau tidak mau dihitung kan seperti itu. Nah, jadi itu berkaitan dengan orang pelit maksudnya dalam ayat ini. Dia suka ngumpulin duit, sukanya ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya maksudnya pelit. Ya sunnatullahnya harta itu keluar masuk sih ya. Keluar masuk. Kadang keluar nggak masuk itu juga ada. Naudzubillah. Ya gitu ya. Ya semoga kita yang Allah sejahterakan lahir batin kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi ini konteksnya pelit ya. Jadi seneng yang ngumpulin duit, sementara dia tidak mau berbagi. Jadi terlalu berhitung dalam pengertian pelit tadi itu. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya lah yang akan mengekalkannya. Jadi dia mengira bahwa harta itu akan mengekalkannya. Dia kira bahwa kalau dia banyak duit, dia akan bla bla bla. Padahal kalau kita ngomong dunia, kata Allah apa? Di surah Ar-Rahman ayat 26 itu, kullu man 'alaiha fan. Kalau ngomong dunia ujungnya habis. Kalau ngomong dunia ujungnya habis. Ini pakaian yang kita pakai ujungnya usang, betul ya Bu ya? Minuman yang kita minum, makanan yang kita makan ujungnya jadi kotoran, betul ya? Rumah kita juga akan jadi usang. Bahkan badan kita pun ujungnya jadi berkalang tanah. Kembali menjadi tanah. Artinya apa? Kalau kita ngomong dunia, pokoknya ujungnya kata Allah fan, habis. Ayat 27-nya Allah tambahkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seolah-olah Allah mau bilang kalau mau aset duniawimu kekal, maka gunakan di jalan Allah. Jadi kalau ingin aset duniawi kita kekal, gunakan di jalan Allah. Paham nggih? Nah, sampai sini baju yang kita pakai mungkin usang. Tapi karena kita pakai untuk nutup aurat, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk silaturahim, kita pakai hadir untuk majelis taklim seperti ini, walaupun fisiknya mungkin habis atau usang, tapi insya Allah nilainya diabadikan oleh Allah. Nilainya. Ya, fisik kita mungkin akan jadi tanah. Tapi nilai dari fisik ini akan diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita gunakan di jalan Allah. Yang kita makan mungkin jadi kotoran. Tapi nilai dari makanan yang kita makan itu akan diabadikan oleh Allah. Maka pandai-pandailah mengukhrawikan aset duniawi kita. Caranya bagaimana? Gunakan di jalan Allah. Gunakan di jalan Allah, termasuk untuk perjuangan dakwah itu. Itu seperti itu. Itu bagian dari cara supaya nilai duniawi kita bernilai ukhrawi yang dikekalkan oleh Allah. Ya, kalau bahasa sederhananya bekal kekal. Ya, jadi bekal apa? Bekal kekal itu. Dengan cara dijadikan aset ukhrawi tadi itu. Nah, terus kalau kita bicara tentang masalah ini, bahkan Nabi itu mengumpamakan dunia itu seperti bangkai anak kambing yang sudah dibuang di sampah.
Ya, jadi kalau bahasa sederhananya, ya dunia itu busuk. Dunia itu busuk. Dunia itu sampah. Itu asal muasalnya. Kalau tidak digunakan di jalan Allah lah maksudnya itu. Nah, tapi kita tidak akan, makanya gini, siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dia akan tertipu. Konsep ini bukan berarti kita antitesa terhadap dunia. Islam tidak pernah mengajarkan kita anti dunia. Sependek yang saya pahami ya. Islam tidak pernah mengajarkan kita anti dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Saya ulang, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi Islam tidak ingin kita tertipu. Makanya ada konsep zuhud. Zuhud itu bukan dikuasai dunia, tapi menguasai dunia. Nah, kita jangan sampai dikuasai dunia, jadi sampah nanti kita itu. Tapi kalau kita menguasai dunia, itulah yang benar. Kita taklukkan dunia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam syariat Islam itu ada masa di mana kita harus membuat jarak dengan dunia, supaya kita ngerti hakikat dunia, supaya kita tidak terpedaya oleh dunia. Karena kalau kita terpedaya oleh dunia, wanti-wanti Quran apa? La yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekalipun dunia memberdayakan kalian, karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid ayat 20. Jadi tiada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dunia ini menipu. Gula itu manis. Kalau kebanyakan gula, kencing manis, kan gitu. Ya kan gitu. Kacang itu enak, kacang itu. Nonton bola sampai MU kalah itu kan itu ya. Maka kalau sambil nonton bola sendiri habis 2 kilo ya insya Allah asam uratnya insya Allah kan seperti itu. Artinya dunia itu menipu, memang dunia itu. Makanya jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Itu seperti itu. Makanya jadikan dia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak akan paham makna dunia menipu, makna dunia itu kalau kita tidak pernah membuat jarak dengan dunia. Maka dalam Islam di tengah-tengah kita beraktivitas disuruh sholat, menjaga jarak dengan dunia supaya kita ngerti hakikat dunia. Di tengah-tengah kita mengumpulkan harta, tahu-tahu ada syariat zakat, infak, sedekah, supaya kita ini ada jarak dengan dunia. Terus di tengah-tengah kita beraktivitas ada syariat iktikaf, terutama di bulan terakhir bulan Ramadan misalnya. Walaupun tidak semuanya full, paling enggak kita berusaha mengambil jarak dengan dunia supaya kita ngerti hakikat dunia. Karena orang yang tidak pernah mengambil jarak dengan dunia, dia nggak akan pernah mengerti hakikat dunia. Saya sering membuat satu perumpamaan, mungkin jangan bosen. Kalau bosen ya bilang cut, nanti saya contoh yang lain. Jangan pernah ke Bantar Gebang. Non sewu, kalau ke sana pakai masker nggak buatan jangan. Kalau di daerah sampah nih, kalau pas di daerah sampahnya pakai masker nggih. Gampangan nih, kenapa kok kita pakai masker di sana itu? Bahkan double masker saat minyak angin ini barang. Karena kita tahu bahwa sampah itu busuk. Karena kita tidak terbiasa di situ, kita ada jarak dengan sampah itu. Nah, sekarang coba anak-anak kecil yang lahir di situ, sejak lahir dia di situ. Sekarang usia mereka ada yang SMP, ada yang SMA. Mereka nggak pakai masker. Karena sejak lahir mereka sudah di situ. Jadi mereka tidak paham tentang aroma sampah yang busuk itu. Dia nggak ngerti hakikatnya sampah yang busuk itu, nggak ngerti dia. Kenapa? Karena taunya dia lahir sudah begitu. Nah, coba mereka dibuat jarak antara dia dengan sampah. Maksudnya bagaimana? Ambil anak SMP atau SMA di situ 10 orang misalnya, kita bawa ke hotel. Kita taruh di hotel bintang 5 selama habit itu 6 minggu. 40 hari lah, 40 hari kita taruh di hotel bintang 5 dengan aneka wewangian. Setelah di hotel kira-kira 6 pekan, suruh balik ke Bantar Gebang lagi. Saya jamin langsung gini dia. Oh, kenapa? Dia baru ngerti. Oh, ternyata selama ini saya tinggal di lingkungan yang aromanya ya lumayan ya gitu. Itu setelah orang menjaga jarak. Panjenengan ngaji begini ini bagian dari menjaga jarak dengan dunia. Panjenengan mau berjuang di organisasi ini juga di organisasi dakwah seperti ini bagian dari menjaga jarak dengan dunia. Iya, jadi singkat kata, jadi kita ngerti hakikat dunia itu. Oh, ternyata dunia itu ngene toh ceritanya itu. Nah, makanya kita jangan sampai terpedaya oleh dunia itu.
Nah, mereka ini kayak gini nih ya karena mereka terpedaya oleh dunia sampai menyangka bahwa dunia itu seolah-olah akan mengekalkannya. Non saya ulang ya, jeneng orang itu kalau kayak nalikane sugih-sugih nih, apalagi sugih kayak punya jabatan, gak koyo-koyo wis. Seolah-olah wis dunia dalam genggamannya, wis. Apa sing gak dadi, kira-kira gitu. Jadi gak penting dadi apa, yang penting apa-apa dadi. Kan ada yang begitu. Gak penting jadi apa, penting apa-apa jadi. Nah, itu wis gak koyo-koyo. Tapi wong Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fir'aun itu ya gak nyangka kalau dia akan jatuh kan. Namrud itu juga gak nyangka kalau dia akan jatuh. Korun, Haman itu ya gak nyangka kalau dia akan jatuh, itu gak nyangka. Kalau sapa sing nyangka koyo ngono. Itu ibu lah, ibu bukan saya ibu. Ya Allah, nggih saya izin minum dulu nggih. Allah. Alhamdulillah. Pun lanjut. Jadi singkat cerita, wis lek nalikane kuwasa gak koyo-koyo wis, gak koyo-koyo. Ya kan gitu kan, seolah-olah wis gak akan. Tapi kalau Allah berkehendak itu enggak ada yang sulit. Kalau Allah berkehendak enggak ada yang sulit. Saya itu pernah satu pagi itu ya ditelepon oleh jamaah. Saya nggak sebut namanya, pokoknya ada. Bukan orang sini, orang Grand Prima Bintara. Ya, ibu-ibu telepon saya, ibu-ibu. Satu pagi telepon saya, Ustadz masih kenal saya nggak? Iya, kenal Bu, kenal. Namanya masih ada di saya. Kenal Bu, kenal. Alhamdulillah kenal. Maaf Ustadz ya lama kita nggak ngaji. Ya Bu, saya sering ngisi ngajian di rumah beliau. Orang ini menurut saya ya kawaya, menurut saya tuh. Iya kawaya, karena dia punya perusahaan banyak lah gitu. Terus kemudian saya nyebut kaya karena dia punya moge yang di seluruh dunia hanya ada 4 orang yang punya. Salah satunya dia. Wes soge lah kaman, soge. Beliau ngomongin sama saya sekarang tinggal di rumah jelek Ustadz, rumah rusak Ustadz katanya. Loh kenapa Bu? Suami saya bangkrut Ustadz. Suami saya bangkrut. Sesuatu yang sebelumnya tidak dia bayangkan. Tapi bangkrut sampai seperti itu keadaannya. Terus dia bilang gini sama saya, tolong nasihati saya Ustadz. Begitu beliau ngomong tolong nasihat saya itu, saya merasa saya nggak punya ide itu, tapi Allah meluncurkan itu dari mulut saya. Saya bilang sama beliau saat itu gini, Bu, pernah nggak ibu merasa tidak butuh kepada Allah saat ibu kaya itu? Saya tanya gitu, saya masih ingat pertanyaan saya kepada beliau itu. Jadi meluncur aja dengan izin Allah dan mulut saya itu, pernah nggak ibu dulu ketika masih kaya itu? Karena saya merasakan aura itu saat saya ngajar di tempat beliau dulu. Pernah nggak ibu ketika masih kaya dulu itu ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Itu langsung dijawab, bener Ustadz, bener katanya. Jadi uang mulai kadung soge, terus kuwasa pisan. Apa kan kayak atur ngono. Itu kadang lupa bahwa itu butuh Allah. Oh ya sudah Bu, itu ditobati. Karena kalau tidak kayaknya ini lama, saya bilang gitu. Iya itu aja udah rusak rumahnya. Naudzubillah, harus tobati itu. Allahu Akbar. Kan orang kan kalau lagi full power itu kan apa sih nggak iso. Wah, begitu Allah cabut itu, baru beliau tersadar. Ya, jadi bermula dari merasa tidak butuh kepada Allah. Maka panjenengan jangan mentang-mentang masih sehat, masih gagah, merasa tidak butuh pada Allah. Jangan. Tetap kita harus merasa butuh kepada pertolongan Allah, itu butuh. Enggak ngomong gua gak kayak apa Allah bilang saraf kecepit. Kata apa jenengan? Naudzubillah min syarri dzalik. Loh, kalau Allah berkehendak kan enggak ada yang sulit loh. Saya masih ingat itu akhir tahun 90-an. Akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an. Itu ada profesor di Jogja, saya enggak sebut namanya ya. Itu bukunya hampir tiap bulan terbit. Seorang profesor. Suatu saat saraf belakangnya, saya nggak tahu istilah kedokterannya ya. Kalau bahasanya anak mahasiswa saat itu, saraf belakangnya kepelintir.
Mbuh basa Madisya kok gak ngerti aku. Saraf belakangnya napa kepelintir. Itu jangankan kepada jangankan kepada ilmunya, bahkan kepada anak istrinya pun beliau lupa. Nah, ke tahun 2001 seingat saya sembuh beliau, dengan izin Allah sembuh, tapi nggak seproduktif sebelumnya ya, karena sudah mengalami itu. Jadi gampang kalau Allah berkehendak. Dulu Allahyarham Ustadz Abdul Rauf itu kan pernah jatuh itu. Itu konon kalau saya nggak salah beliau pernah lupa selama 2 tahun pada anak istrinya ini. Untungnya hafal Qur'annya nggak hilang beliau. Beliau itu pernah lupa kalau nggak salah selama 2 tahun sama anak istri gara-gara jatuh. Naik motor jatuh langsung amnesia itu. Jadi beliau itu pernah ngalami lupa 2 tahun kepada anak istrinya. Tapi hafal Qur'annya masih utuh beliau itu, masya Allah itu. Ya artinya kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Makanya kita nggak boleh sombong sekali. Kita harus selalu merasa butuh kepada Allah, harus selalu merasa butuh kepada Allah. Iya, jangan sampai tidak merasa butuh kepada Allah. Ini penting. Allahu Akbar. Jadi dunia tidak akan bisa mengekalkan kita karena prinsipnya dunia itu kullu man 'alaiha fan. Kalau ingin abadi nilainya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Gunakan di jalan Allah. Maka dalam hadis Sahih Muslim disebutkan nanti kalau orang mati diantar oleh 3, 2 kembali, 1 menetap. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, yang menetap adalah amalnya. Catat baik-baik, harta yang kembali itu fisik hartanya ya. Tapi harta yang digunakan di jalan Allah sebagai amal dia akan menetap. Makanya pada dunia nggak ada masalah, tapi bagaimana kita mensikapi dunia dan harta itulah yang seringkali menjadi masalah. Nah, makanya saya ulang, pandai-pandailah berinvestasi ukhrawi supaya nilai duniawi kita bernilai ukhrawi, menjadi bekal kekal kita nanti di akhirat. Itu seperti itu. Allah yahsabu anna malahu dan namanya juga dunia. Dunia itu dikata dunia dikata dana artinya pendek sebentar. Ya dunia dikata dana artinya pendek sebentar. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Barzakh. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Yahsabu anna malahu akhlada. Nah harta itu bahasa Arabnya malun. Malun dari kata mala, arti mala yamilu mailan artinya condong miring. Ya, orang itu kecenderungan. Orang kalau kemaruk sama harta kedonyan bahasa Jawanya itu hedonis kalau bahasa istilah yang lainnya itu mesti miring. Yes, mboten jalane miring. Yes miring kabeh ya miring itu. Maka istilah gila harta, gila jabatan. Miring, condongnya enggak. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah. Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Karena mereka pelit. Orang yang pelit itu pasti masuk neraka, pasti itu. Saya ulang ya, orang yang pelit pakai dal itu pasti masuk neraka. Ada ayat dalam Al-Quran itu dialog antara ahli surga dengan ahli neraka itu. Masalakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin walam naku nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat dan dulu saya tidak peduli memberi makan orang-orang miskin. Nah pelit itu ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen, bukan itu. Pelit itu ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan itu. Ukurannya adalah bagaimana kita dengan kewajiban harta kita zakatnya keluar enggak.
nyaur utangnya lancar nggak, bayar utangnya lancar nggak gitu. Kalau ada kewajiban-kewajiban di lingkungan atau di sekolah, lancar nggak bayarnya, gaji karyawannya lancar nggak. Jadi berkaitan dengan kewajiban dulu kita cek lancar apa tidak, maksudnya kita enteng nggak ngeluarin kewajiban-kewajiban itu. Baru kemudian yang sunnah-sunnah, jalan nggak yang sunnah-sunnah. Jangan sampai untuk beli tas branded ada, untuk musola masjid ada. Ya misalnya. Jangan sampai nanti untuk hobi ada, tapi untuk fuqara masakin anak yatim tidak ada. Untuk perjuangan jalan Allah tidak ada, jangan sampai. Takutnya Allah cemburu nanti. Maka agendakan itu, karena itulah yang akan jadi bekal kekal kita nanti insya Allah. Karena kalau tidak begitu dilempar ke neraka nanti. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Afidah bentuk jamak dari kata fuad. Fuad itu hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam. Kosong sak kosong-kosongi. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau bahasa sederhananya itu gambaran siksa neraka. Silakan dibayangkan, tapi pasti kenyataannya lebih dahsyat. Sebagaimana surga, silakan dibayangkan, tapi kenyataannya pasti lebih dahsyat. Karena surga itu nggak kebayang, sebagaimana neraka juga tidak terbayang. Karena kenyataannya pasti lebih dahsyat. Nah, sekarang pilihannya di tangan kita. Apakah kita dengan segala potensi diri kita akan memilih jalan menuju surga atau memilih jalan menuju ke neraka? Nah, jadi ada dua sisi ya. Pertama adalah berkaitan dengan yang kedua berkenaan dengan ini harta. Jadi yang pertama berkenaan dengan apa itu? Yang kedua berkaitan dengan ini harta, uang. Berikan harta. Silakan dipilih apakah kita akan dengan ini memilih jalan ke surga atau dengan ini kita memilih jalan ke neraka. Termasuk juga harta. Apakah dengan harta kita akan naiki dia menuju ke surga atau justru akan membuat kita semakin ke neraka. Karena ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kata Ibnu Jauzi, fitnah itu adalah ujian. Ujian itu maksudnya apa? Ya dengan harta kita, dengan anak-anak kita bisa semakin dekat dengan Allah. Tapi dengan harta kita dan anak-anak kita pula kita bisa tambah jauh dari Allah. Bukan tambah jauh, tambah jauh dari Allah. Monggo dipilih. Monggo dipilih. Nah, ini hati-hati nggih. Hati-hati. Allahu Akbar. Al-Hammaz dan Al-Lammaz. Bedanya kalau yang pertama melalui ucapan. Kalau Hamazah tadi itu pakai ucapan. Ngomong saenake dhewe, ndono filtere lek ngomong. Kan ada orang itu lek ngomong gono filtere, nggih, pokok mengong. Enggak ada saringannya kalau ngomong. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau yang kedua, sedangkan yang kedua melalui perbuatan, ekspresi perbuatan. Ya itu contoh kan, gak ngomong cuman gitu, apa namanya? Kalau orang saya bilang lam ini diwingkis, mencibir namanya. Ya itu. Ya. Atau tadi buang muka gitu. Mukanya dibuang. Semua macam-macam. Itu juga sama, itu termasuk dalam kategori perbuatan. Jadi itu kalau humazah atau hamaz itu ucapan, kalau lamaz atau lumazah itu ekspresi atau perbuatan. Makna yang dimaksud ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Penjelasan mengenai maknanya telah disebutkan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala di surah Al-Qalam ayat 11. Hammazim masya'im binamim. Tidak ada orang itu yang kerjaannya yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan hasutan. Hammazim masya'im binamim. Tapi itu sepakat sih memang. Orang yang suka mencela biasanya suka mengadu domba. Itu biasanya itu dua-duanya penyakit hati itu, dua-duanya itu.
Suka mencela itu ya penyakit hati, suka mengadu domba itu ya penyakit hati. Dan ini dua-duanya sepaket biasanya. Ya kan, orang kalau suka mengadu domba, otomatis dia akan mencela kan? Contoh, ada orang datang sama ibu ngomong tentang orang lain supaya ibu berantem sama dia, masa ngomongnya baik? Nggak mungkin, pasti ngomongnya jelek. Ibu tahu nggak? Ibu kan mesti gitu. Ngomongnya mesti gitu. Wes kena hamadah lumazah kena kabeh iku. Iya. Iya, indah. Karena biasanya laki-laki tidak bicara. Tapi posting. Nah, itu seperti itu. Pernah ada orang memprovokasi orang sambil ngomongnya sopan. Bu, itu loh si bapak itu. Enggak mungkin. Pasti ngomongnya, "Ya mang anu itu." Mesti gitu. Itu sepakat itu. Hammazim masya'im binami. Itu Quran yang bicara itu. Ayat ini sebenarnya nyindir Walid bin Mughirah. Ayat ini nyindir Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya gento itu preman, tapi anaknya Saifullah, pedangnya Allah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Allah. Ya gento itu napa? Nah ngis ngoten niku lah. Gampangane preman pol. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa humaza lumaza artinya tukang menjatuhkan orang lain, laki pencela. Arabi ibn Anas mengatakan bahwa al-humaza mengecek di hadapan, sedangkan lumaza mengecek dari belakang. Dua-duanya tercela. Berarti nanti sepaket dengan humaza dan lumaza, berarti sepaket ini apa, Bu? Dengki, hasud. Hasud itu apa coba? Kita pingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Itu bukan, ini yang hasud. Ya nanti sepaket juga, dan itu memang nanti kemana-mana sama itu. Karena penyakit hati itu kayak penyakit fisik aja, merambat kemana-mana itu. Nah, jadi singkat cerita, ini namanya hasud yang terlarang. Misalnya gini, ada orang berprestasi, kita ingin berprestasi juga dengan cara menjatuhkan dia. Itu namanya hasud. Kita ingin tampak tinggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Kita ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Itu namanya hasud. Yang boleh dalam Islam adalah ghibtah. Kalau ghibtah boleh. Apa ghibtah itu? Ada orang berprestasi. Kita ingin beliau tetap berprestasi, tapi kita ingin lebih berprestasi. Itu namanya al-musabaqatu bil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu diperintah kalau itu. Itu namanya ghibtah kalau dalam Islam. Itu sehat, bukan penyakit kalau itu. Kita pengen tampak bercahaya dan kita tetap orang lain biarkan dia dengan cahayanya. Kita berlomba-lomba dengan cahaya itu. Itu silakan, tidak apa-apa. Itu namanya ghibtah. Kalau itu sehat, tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sampai kita pengen orang lain jatuh. Nah, menjatuhkan orang caranya gimana diantaranya? Ya menghina itu, menghasut itu, menghina itu. Kan betul ya? Jadi cara untuk menjatuhkan orang dengan cara menghina itu atau membuat berita bohong, menjatuhkan. Tapi yang paling efektif menjatuhkan itu melalui jalur istri, itu paling gampang menjatuhkan. Tantangan terberat Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwah itu kan istrinya. Nanti baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Kenapa Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun? Itu hanya dapat cuma 80 orang yang kalau kita hitung secara tertibnya berarti setiap 12 tahun hanya 1 orang yang masuk Islam. Tapi umurnya panjang-panjang sih memang. Jadi zaman Nabi Nuh itu kalau ada pengumuman ada si fulan meninggal dunia di usia 350 tahun. Itu orang pada berkata, kasihan ya masih muda meninggal gitu. Umur 350 tahun kalau kita pengapuran deh. Pengapuran akut, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau zaman Nabi Nuh masih muda, kasihan ya meninggal dunia gitu. Baik. Itu Anda baca dalam tafsirnya, kenapa Nabi Nuh kok begitu berat tantangannya dalam dakwah itu? Itu ternyata istrinya itu kalau Nabi Nuh mau dakwah di satu kampung, namanya suami mau berangkat kan mesti pamit sama istrinya kan, "Dek, aku sesuk katanya kampung iki mau dakwah." Nah, itu sebelum suaminya Nabi Nuh yang datang, itu istrinya ke situ dulu. Ngomong ke orang-orang, besok suami saya mau ke sini, enggak usah dipercaya, dia begini. Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir nanti. Jadi istrinya itu ngatain Nabi Nuh itu gila, coba bayangkan. Harusnya ngomong sing wedok.
Begitu Nabi Nuh datang, orang udah punya pikiran yang tidak adil. Wow, wong gendeng gitu. Kan gitu akhirnya orang naudzubillah min syarri dzalik. Itu Nabi Nuh itu tantangannya segitu-gitunya. Makanya jenengan nun sewu nggih, kalau mau menjatuhkan tokoh gampang, undang istrinya. Ada tokoh tertentu dipuji-puji dalam stasiun televisi, TV yang lain ngundang istrinya, kata istrinya, siapa suami saya? Udah langsung jatuh itu. Makanya monggo jangan perhatikan orang-orang yang nyalek atau nyalon apalah gitu. Itu mesti bojone diputeri sistem itu. Ojo sampai sing wedok atau nulis di media sosial yang aneh-aneh. Wah, bisa habis karir suaminya itu. Dan banyak kan suami yang karirnya habis gara-gara ulah istrinya itu kan. Masih dipakai aja begitu. Saya malah laki begitu. Gitu. Tapi Nabi Nuh orangnya sawabawar tuh orangnya Nabi Nuh. Ya. Makanya beliau ulul azmi minar rusul. Allahu Akbar. Ya, sepaket dengan ini hasud dengki tadi itu. Qatadah mengatakan bahwa lumaza mencela orang lain dengan lisan dan matanya dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa humaza dengan tangan dan dengan mata, sedangkan humazah dengan lisan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Zaid. Ya, kalau dengan mata kan orang kadang kan bisa saja gitu merendahkan. Kan itu. Kalau dengan tangan itu seperti itu, iya. Atau maaf yang nunjuk 3 jari kan ada yang ini, itu sama itu masuk dalam kategori celaan juga itu. Allahu Akbar. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud ialah memakan daging orang lain, yakni mengumpat. Dan sebagian dari ulama mengatakan bahwa orang yang dimaksud ialah Akhnas bin Suraiq. Dan pendapat lain mengatakan selain dia. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ini umum. Ya gini. Kadang ayat Al-Quran itu turun berkenaan dengan seseorang. Tapi ingat, dalam memahami Al-Quran itu seringkali berlaku kaidah ini kaidah dalam memahami Al-Quran. Di antaranya apa kaidahnya? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Seringkali statement Allah itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Mungkin ayat ini ada konteksnya, ada sababun nuzulnya, mungkin ada konteksnya. Tapi ayat ini bisa dipahami secara umum sebagaimana teksnya, tidak hanya sebagaimana konteksnya. Itu kalau kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Seringkali dalam Al-Quran statement Allah itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi walaupun ayat ini misalnya turun berkenaan dengan seseorang, tapi ini berlaku secara umum untuk siapapun yang punya karakter yang sama dengan orang itu. Dan seterusnya wallahu a'lam bishawab. Saya dibatasi 1 jam. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Subhan yang telah menyampaikan materinya sangat menarik gitu ya. Dengan mengupas dari surat Al-Humazah ya, 1 sampai dengan 9. Baik, kita manfaatkan waktu selama 30 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bagi yang ingin bertanya kita angkat tangan dan menyebutkan nama ya supaya lebih dikenal oleh Ustaz. Saya baca sih 3 orang dulu. Nggih, ngomong. Ibu sepertinya sudah. Ada ibu, ada ibu. Monggo ibu nggih. Nih mic-nya masih diantar masih diantar mic-nya. Niko di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan pertama ya Ustaz, misalkan kita sudah terlanjur menghina
menghina orang. Ya, ya. Kita cepat-cepat istighfar atau bertobat. Ya. Apakah kita cepat dapat balasannya? Bagus. Yang pertama. Bagus, nggih, nggih.